Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari kelompok 15 Praktikum Statistika 1. NIM saya 333242103. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tutorial menyelesaikan permasalahan menggunakan distribusi probabilitas kontinu. Di sini saya menggunakan dua software, yaitu software RStudio dan Minitab. Nah, jadi langsung saja ke soalnya. Soal pertama, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa sama dengan 2,5 dan skala beta sama dengan 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Nah, kita akan menyelesaikan soal satu ini menggunakan distribusi Weibull. Saja ke software pertama yaitu software RStudio. Di sini saya sudah menyiapkan sintaksnya di mana para kita akan menginput terlebih dahulu parameter distribusi Weibull-nya. Yang pertama ada alfanya sebesar 2,5 dan betanya 10. Lanjut kita akan mencari probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan lebih dari 14 minggu. Nah, jadi di probabilitas pertama ini kita akan mencari probabilitas tanaman tersebut bertahan lebih dari 14 minggu. Kenapa menggunakan satu min? Karena yang dicari lebih dari ya teman-teman. Kayak bukan di rentang 1 sampai 14 tapi 14 lebih itu. Lanjut ke probabilitas 2 itu kita akan mencari eh, probabilitas bahwa tanaman tersebut akan hidup selama lebih dari 6 minggu. Lanjut kita running saja. Yang sebelum kita running, kita akan saya jelaskan terlebih dahulu ini syarat tanaman telah hidup selama 6 minggu. Di sini kan ada syaratnya ya teman-teman di soal. Kita akan mencari probabilitas kondisional ini dengan membagi probabilitas satu dengan probabilitas 2. Kita running saja. Setelah itu, nah, di probabilitas bahwa tanaman tersebut akan hidup lebih dari 14 minggu yaitu sebesar 0,09836175 dan probabilitas 2 yaitu tanaman hidup akan hidup lebih dari 6 minggu sebesar 0,75 dan probabilitas dengan syarat eh, tanaman tanaman tersebut telah bertahan 6 minggu yaitu sebesar 0,129967. Jadi ada peningkatan jikalau tanaman tersebut telah bertahan selama 6 minggu. Lanjut kita ke software selanjutnya yaitu software RStudio. Software Minitab. Gini aja teman biar gampang. Ini kita langsung ke calc ini untuk calculator. Ke probability distribution kita pilih Weibull karena kita akan menggunakan distribusi Weibull. Saya parameternya yang pertama ada alpha yaitu 2,5 dan scale parameternya ada 10. Di sini kita akan input konstannya yaitu yang pertama ada 14. Nah, di sini kenapa beda antara probabilitas di RStudio dan Minitab? Karena di Minitab itu belum masuknya probabilitas kumulatif atau kemungkinan yang berhasil di bawah 14 yaitu 0,901638. Nah, kalau di RStudio ini kenapa 0,98 itu karena udah dikurang satu. Jadi kayak ini udah hasil tetapnya kalau di Minitab ini harus dikurang satu terlebih dahulu. Lanjut kita ke probabilitas 2. Shape dan scale-nya tetap sama, cuma konstannya juga jadi 6. Nah, ini juga dapat perbedaan teman-teman di sini. Eh, untuk mencari untuk mencari dengan syarat itu di Minitab belum bisa ya teman-teman. Jadi
kita harus manual gitu, kayak ini dikurangin satu dulu, ini satu dikurang ini, satu dikurang ini, terus dibagi keduanya akan menghasilkan sama 0,12994. Nah, lanjut ke soal kedua. Jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter alfa sama dengan 12 pengunjung per 2 jam sama dengan pengunjung per 2 jam. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang? Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Nah, kita akan misalkan terlebih dahulu menggunakan RStudio. Sini saya juga sudah menyiapkan sintaksnya, di mana kita akan menyelesaikan soal tersebut menggunakan distribusi Poisson. Di mana parameter distribusinya ada lambda 1 yaitu 6 dan lambda 2 yaitu 12. Lambda 2 ini hmm, lambda 2 ini tadi diperoleh dari al, eh, lambda sama dengan 2 pengunjung per 2 jam. Kalau 6 ini pengunjung per 1 jam. Kita bagi kita bagi 2 jadi 6. Ini berarti pengunjung selama pengunjung ke 6 selama 1 jam. Nah, itu dia. Lanjut, kita ini ada konstanta, yaitu yang pertama ada X1. X1 merupakan batas bawah yang seharusnya ini kan 10 tadi ya. Di sini saya kurang 1 karena bentuknya inklusif, dan X2 sama dengan 15 untuk batas atas, dan X3 ini hmm, untuk batas tidak ada lebih 5 orang dalam 1 jam. Lanjut ke penyelesaiannya, itu kita akan menggunakan sintaks PP Poise. Ini merupakan probabilitas Poisson ya. Jadi kita menggunakan satu dikurangin Poisson, kita input X1-nya yaitu 9, lambdanya yaitu lambda 2 karena yang ditanya yang 2 jam, kita kurangkan dengan 1 dikurang karena ditanya rentang ya teman-teman, jadi kita akan kurangkan 1 dikurang Poisson, kita input yang batas atas yaitu 15 lambda. Ini kita boleh running aja. Nah, diperoleh probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 yaitu sebesar 0,020235. Lanjut jika tidak ada lebih dari 5 orang dalam 1 jam. Nah, kalau dalam 1 jam kita akan menggunakan lambda 1 yaitu lambda 6 jam, dan kita input X3-nya dengan rumus kayak tadi, Poisson. Running saja. Nah, diperoleh peluang distribusi Poissonnya sebesar 0,445. Nah, lanjut di sini kita akan menyelesaikan menggunakan Minitab. Karena kita menggunakan distribusi Poisson, kita pilih yang ini, Poisson. Nah, yang pertama kita akan menyelesaikan yang min atau lambdanya yang 12. Konstannya itu yang pertama ada 9 atau 15 terlebih dahulu. Oke. Nah, ini diperoleh besar 0,844. Lanjut. Kita kalau terus bawahnya uh, hasil 0,02035 ini diperoleh dari pengurangan antara batas atas yaitu sebesar 0,844 dikurangi dengan 0,2439 diperoleh 0,6032035. Lanjut kita akan ke yang terakhir, yang 5 orang dalam 1 jam. Masuk ke distribusi Poisson lagi.
Sini karena lambdanya itu kan selama 1 jam, yaitu lambdanya 6 dan input closingnya ini 5. Nah, diperoleh angka yang sama nih teman-teman karena tidak ada syarat atau apapun besar 0,44569796. Terus kita ke soal yang ketiga. Proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alpha sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50% serta tentukan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Di soal nomor 3 ini kita akan menggunakan distribusi continue beta. Kenapa? Karena ciri khas distribusi beta itu sangat cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada proporsi suatu populasi. Lanjut, kita ke software RStudio terlebih dahulu, di mana saya sudah menyiapkan sintaksnya juga. Sini kita akan angka pertama kita akan menginput parameter distribusi betanya, di mana ada alpha sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Nah, lalu kita akan menginput juga nilai proporsinya, di mana X1 0,5 atau 50% dan X2 sama dengan 20% atau 0,2. Nih, lihat ke sintaks probabilitas proporsi komplain di antara 20% dan 50%. Di sini ada probabilitas 1, di mana kita akan menginput P beta atau rumus sintaks probabilitas beta. Eh, kita akan menginput X1 di mana itu 50% dan step 1 sama dengan alpha dan step 2 sama dengan beta. Probabilitas 2 juga sama. Yang beda adalah kita akan menghitung probabilitas di mana proporsinya itu sebesar 20%. Lanjut karena yang ditanyakan tadi hitunglah bahwa probabilitas proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%. Jadi eh, probabilitas tersebut diperoleh dari probabilitas bahwa yang proporsinya 50% dikurangi dengan probabilitas dengan proporsi 20%. Nah, di sini ada probabilitas kondisional yang rumusnya probabilitas 1 dikurangi probabilitas 2. Ini kita print saja. Nah, diperoleh probabilitas 1 atau pas proporsinya 50% itu sebesar 0,91 dan probabilitas 2 yang proporsinya 20% sebesar 0,26 dan rentangnya rentang dari 50% ke 20% ke 50% yaitu probabilitasnya sebesar 0,64835. Jadi kita ke kuantil 75. Ini kita akan mencari kuantil ke-75. Kita akan menginput Q beta untuk kuantil beta 0,75 karena yang ditanya kuantil ke-75. Kita akan menginput step satunya sama dengan alpha dan step 2 nya sama dengan beta. Kita running saja. Biar teman-teman. Nah, diperoleh kuantilnya sebesar 0,3905412. Lanjut kita ke software Minitab. Sama seperti langkah sebelumnya, ke calculation terus ke probability distribution karena di sini kita menggunakan beta. Kita akan klik beta, first set parameternya atau alpha-nya sebesar 3, dan second set parameternya itu beta 7. Input dua sana. Pertama kita akan cari yang 0,5 dulu, enter, diperoleh hasilnya sama ya teman-teman. Lanjut, step 2,
alfa sama betanya sama, yang beda cuma input konsennya itu 0,2 atau 20%. Nah, karena di Minitab ini tidak bisa dikurang secara otomatis ya, jadi kita harus kurang sendiri. Hasilnya akan tetap sama kok, 0,648. Lanjut kita ke apa namanya? Kita akan mencari kuantil ke-75. Sama sini. Nah, bedanya di sini kita akan menggunakan inverse cumulative probability karena kita akan mencari kuantil. Itu constantnya sebesar 0,75. Nah, diperoleh hasilnya juga sama ya teman-teman. 0,390541. Nah, itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.